Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Mas, Mbak semua yang sudah kembali bergabung dengan kami di sini. Ini merupakan kelanjutan dari sesi pertama kita tadi, dan pada sesi 2 kali ini kita akan fokus kepada praktek, karena di sesi 1 sudah berkenalan lah ya istilahnya dengan IFLS. Sebelumnya saya ingin mengingatkan beberapa aturan yang harus diikuti oleh peserta, yaitu harap menuliskan nama dengan nama lengkap untuk membantu kami dalam mengecek kehadiran peserta. Lalu peserta diharapkan untuk mic dan video agar workshop berlangsung dengan kondusif, dan apabila peserta memiliki pertanyaan harap dituliskan melalui kolom chat atau dengan meng-unmute. Pada sesi kali ini, karena kita fokusnya pada praktek, saya menyarankan untuk peserta itu mengikuti Zoom ini dengan menggunakan 2 gadget atau device, yaitu dengan satu gadget untuk membuka aplikasi Zoom dan satu gadget lagi untuk membuka aplikasi SPSS, karena ditakutkan bahwa jika menggunakan satu gadget saja, nanti running SPSS-nya agak lama gitu. Pada sesi ini, kita akan fokus kepada membuat dataset seperti mencari kode pada kuesioner, melakukan open data dan penyimpanan data, serta menggabungkan dan membuat dataset baru. Pemateri kita masih sama, yaitu Mbak Dian, dan peserta mungkin diharapkan ini ya telah mengunduh data-data yang dibutuhkan pada link yang sudah kami share tadi, yaitu di ugm.id/workifls. Kalau belum download mungkin bisa sambil download sekarang. Dan nanti di akhir sesi ini akan ada penugasan dan diharapkan peserta dapat mengerjakan tugas itu karena tugas ini nantinya menjadi salah satu syarat untuk peserta agar bisa mendapatkan sertifikat acara ini. Nanti tugasnya dikumpul paling lambat pada hari Sabtu 2 Oktober 2020 pukul 23.59 WIB di link yang telah kami berikan, yaitu s.id/tugasifls2020. Nanti juga akan kami tuliskan di kolom chat. Untuk menyingkat waktu, kita masuk ke sesi 2 ini dan diawali dengan pengantar oleh Bapak Bina Patria. Kepada Pak Bina dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, terima kasih masih bersama di sesi kedua ya. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa kita sudah beberapa kali melakukan workshop ini gitu ya. Jadi kalau nggak salah 3 atau 4 kali gitu ya. Jadi biasanya itu ada, karena biasanya itu luring gitu ya, kita langsung, jadi biasanya ada asisten-asisten yang membantu permasalahan di masing-masing peserta gitu ya, karena sifatnya kan teknis sekali gitu ya. Nah, memang dalam kondisi daring ini kita ada keterbatasan untuk bisa troubleshoot masing-masing Bapak Ibu satu persatu gitu. Jadi misalnya nanti loh ini kok output saya kok nggak keluar gitu ya, ini kok saya kok datanya nggak gabung, nggak keluar, nggak kelihatan gitu. Nah itu nanti saya harap nanti mungkin kita tidak bisa membantu satu persatu gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon maaf nanti mungkin jika ada yang belum bisa diatasi gitu ya. Nah tapi jangan khawatir, ini saya sudah instruksikan Mbak Dian untuk agak nggak terlalu cepat ya, juga Mbak Asri nanti mengawal juga ya, kalau terlalu cepat Mas Jula itu juga, kalau Mbak Dian kadang kan ngebut itu kita tarim sedikit itu juga kita sudah kita rekam sesi ini gitu ya, nanti kita akan pasang di YouTube-nya MAPSI gitu, jadi bisa Bapak Ibu ulangi gitu. Nah saya pikir itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi yang masih bergabung di sesi kedua ini. Selamat praktek gitu ya. Terima kasih Mbak Asri.
Terima kasih Pak Bina. Ya, seperti yang sudah disebutkan Pak Bina tadi, nanti video rekaman dari sesi ini akan diupload di YouTube MAPSI. Jadi nanti peserta bisa nonton lagi kalau mau mengulang-ulang belajar di rumah. Lalu mungkin nanti selama sesi jika ada yang ingin bertanya, bisa menggunakan feature reaction, menggunakan emot raise hand, agar nanti mungkin bisa dipandu oleh Mbak Dian. Jadi mungkin bisa langsung nanya juga selain di sesi tanya jawab nanti. Langsung saja kita mulai. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mbak Dian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar suara saya, Mbak Asri? Jelas, Mbak. Oke. Kita share. Bentar ya. Bentar ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk mengawali ini saya mau sedikit memberikan instruksi teman-teman supaya jangan nanti ketakutan kayak gitu. Jadi tugas disuruh apaan kayak gitu. Jadi kita di sini nanti ada tugas ya teman-teman. Tugasnya itu sebenarnya cuma kami hanya mengharapkan teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian mencoba kayak gitu. Kalau sudah mencoba, nanti apapun hasilnya gitu. Misalnya, oh saya cuma bisa buka data kayak gitu. Akhirnya ya udah submit datanya, data set yang udah dibuat. Jadi kita bisa lihat bahwa oh ternyata peserta pahamnya atau apa kendalanya kita bisa lihat dari data itu. Jadi nanti apapun yang sudah dikerjakan hari ini atau nanti kan kita upload video, jadi dalam satu hari ini Bapak dan Ibu di rumah itu nyoba-nyoba gitu supaya terbiasa nyoba-nyoba, abis nyoba-nyoba ya udah diupload aja gitu. Jadi nanti sekalian dengan form evaluasi kegiatan dari kami supaya kami juga bisa memperbaiki apa yang istilahnya perlu kami perbaiki ke depan gitu ya. Oke. Jadi nanti di-upload di Google Form, akan ada Google Form-nya itu nanti ditugas di UGM ID, ditugas di FLS gitu aja. Nggak susah kok, cuman tinggal apa yang kita buat ya udah di-submit seperti itu besok tengah malam. Itu deadline-nya. Oke. Jadi selanjutnya kita akan belajar tentang simulasi pembuatan data. Jadi ini namanya simulasi ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau yang namanya simulasi kita akan membuat data yang mudah-mudah aja dulu, yang penting kenal. Tapi sebenarnya kalau misalnya Bapak dan Ibu bisa berhasil misalnya menggabungkan data atau mengambil data kali ini, Bapak dan Ibu sebenarnya sudah bisa membuat sebuah penelitian dari data IFLS. Kita menggunakannya sederhana karena kalau kita lihat-lihat sebenarnya kalau kita lihat-lihat di jurnal-jurnal internasional itu juga seperti yang kita son tadi, misalnya tinggi badan dan kebahagiaan. Itu hanya membutuhkan 2 item lah seperti itu yang kita butuhkan. Jadi kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian sudah berhasil melewati sesi ini dengan baik, nanti sudah bisa bikin penelitian di IFLS gitu dengan materi IFLS. Jadi nanti materi ini akan saya share ada seperti modul caranya lengkap dan PPT-nya juga ada. Ini PPT-nya udah ada screenshotan semuanya. Kemudian juga ada video. Jadi nggak perlu takut kalau misalnya nanti terjadi sesuatu ya kendala teknis. Oke. Jadi kita akan menggunakan data kita akan menggunakan software yaitu SPSS. Seperti yang kita tahu ya, rata-rata orang psikologi sudah paham, orang sosial sudah sangat paham dengan SPSS ini. Jadi tadi saya mendengar dari TI ada cerita dari TI bahwa hari ini TI dihubungi sangat banyak terkait dengan saya tuh nggak bisa buka data DTA dari SPSS. Oh, jadi saya tahu bahwa ternyata itu adalah peserta-peserta kegiatan ini. Jadi seantusias itu, terima kasih. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu bahwa data yang kita gunakan ini memang adalah data stata. Stata itu seperti SPSS, seperti R, jadi itu alat analisis, jadi kayak software analisis gitu. Jadi setiap software analisis kan ada ekstensinya, titik DTA, ujungnya itu adalah stata. Kalau SPSS kan biasa titik SAP gitu kan ya. Nah, jadi
membukanya itu nggak bisa langsung klik 2 kali kebuka walaupun kita sudah install SPSS. Jadi kita ada beberapa hal yang harus dicentang-centang atau di klik-klik dulu sebelum kita membuka file DTA tersebut yang kami share tadi. Ada 3, di situ ada SW, ada software, softwarenya nggak support. ada beberapa ya. Jadi tuh ada 3 data yang di situ itu tidak bisa dibuka secara langsung ya, tapi nanti kita buka dengan ada beberapa hal yang harus diklik seperti itu ya. Oke. Kemudian kita akan belajar apa aja? Kita akan belajar tentang bagaimana cara open startup file di SPSS. Jadi gitu. Jadi kita harusnya pakai SPSS. Kalau ditanya sama saya misalnya, kalau pakai Stata gimana Mbak Dian? Ya, saya belum pernah sih pakai Stata. Jadi mungkin kalau udah ahli pakai Stata ya silakan dipakai Stata nanti. Tapi kami di sini karena biasa kita paling familiar pakai SPSS, jadi kita pakai SPSS aja. Oke. Setelah open data Stata tersebut, kita akan juga save as dataset. Jadi bagaimana kita menyimpan data yang sudah ada sehingga nanti kita bisa menabung data gitu. Jadi kita udah punya, saya udah punya koleksi data apa gitu di IFLS yang bisa langsung dipakai gitu. Kemudian menggabungkan 2 dataset via sintaks. Jadi sebenarnya di IFLS itu bisa melakukan penggabungan dataset hanya dengan klik-klik yang ada tools di atas itu biasanya itu bisa. Tapi menurut saya itu sangat ribet karena banyak sekali yang harus kita atur. Tapi dengan sintaks itu sangat cepat gitu. Sehingga mengapa kita menggunakan sintaks? Jadi efisiensi, penghematan waktu misalnya. Jadi kalau pakai klik-klik itu kita harus cari lagi. Nanti kalau misalnya kalau pakai yang tools biasa itu yang di atas itu tools yang di atas, kalau seandainya kita lupa klik satu hal gitu, bisa aja nanti keluarnya beda gitu ya. Jadi kalau pakai sintaks, kita paling tinggal lihat sintaksnya mana yang salah, seperti itu. Kemudian proses pertama lebih cepat ya. Kemudian melakukan beberapa analisis sekaligus. Jadi kalau nanti sudah terbiasa menggunakan ini, Bapak dan Ibu bisa buat analisis lebih cepat biasanya gitu kalau pakai sintaks gitu. Kemudian potensi kesalahan lebih kecil karena kita sudah ada sintaksnya, tinggal kita lihat apa yang kurang, misalnya, saya kurang titik, koma gitu. Itu biasa yang menjadi kesalahan. Tapi kalau kita menggunakan yang model klik-klik di atas itu, kita kadang kelewatan. Ternyata saya tadi belum ngeklik apa ya, saya nggak ingat gitu. Jadi kalau pakai sintaks itu kita bisa melihat kesalahannya di mana dan kita jadi lebih cepat kayak gitu. Kemudian repetisi. Sintaks yang kita buat hari ini bisa kita pakai untuk besok gitu. Jadi besok lagi kita mau meneliti lain dengan variabel yang lain, tinggal kita ganti aja variabelnya gitu. Kita ganti aja nama kode-kodenya aja kita ganti, tapi istilahnya rumahnya itu sama gitu, hanya ganti aja gitu. Jadi nanti kita akan lihat ya cara menggantinya. Kemudian kan mengulang analisis hanya dengan edit, oke. Log analysis. Misalnya teman-teman itu kalau sudah sekali kita misalnya kita di praktek ya, pakai SPSS menggunakan yang klik-klik di atas itu ya, yang manual, nggak pakai sintaks, itu kadang lupa udah tadi saya melakukan apa, dan bisa aja kalau hilang gitu filenya, misalnya file hasil analisis atau data yang sudah kita buat gitu, hari ini kita mudah membuat set data itu banyak banget gitu, ternyata hilang kayak gitu kan, ternyata hilang, kita nggak bisa, ya udah kita ulang dari awal gitu. Tapi ketika kita pakai sintaks dan sintaksnya kita simpan gitu, besok kapan kita butuh lagi, misal saya dulu kejadian pada saat saya tesis itu laptop saya tuh memorinya rusak ya, jadi setelah itu ya udah data saya habis semua karena saya belum sempat upload gitu ke Drive. Jadi karena saya pakai sintaksnya masih saya simpan, 75% sintaksnya masih saya simpan. Jadi saya tinggal running sintaksnya 2 menit jadi data saya semua yang hilang tadi gitu. Cuman saya ganti-ganti aja beberapa karena mungkin ada kerusakan di mana ya harus diganti, ya udah itu doang. Nah, jadi kelebihan kita pakai sintaks, kita akan ketika lupa atau ketika kita device kita ini rusak dan lain sebagainya, kita masih ada pertinggal gitu. Kemudian
komunikasi. Jadi biasa ini antar peneliti. Jadi sama-sama kita peneliti IFLS atau kita punya kelompok ya. Kita menelitinya nggak sendirian, atau yang paling kecil itu biasanya yang paling sering itu kita sama dosen pembimbing lah gitu. Dosen pembimbing akan nanya kayak gitu. Tadi kamu udah buat apa? Kan dosen pembimbing harus tahu ya apakah kita udah benar apa belum yang kita lakukan. Jadi kita tinggal tunjukkan aja, oh seperti ini Pak yang sudah saya lakukan. Tinggal dicek aja sintaksnya sama dosen pembimbing, kemudian oh oke, udah benar silakan gitu. Jadi ini untuk mengkomunikasikan. Dan sesama peneliti juga nanti kalau dalam penelitian yang bentuknya grup, kita bisa istilahnya sama tahu, saling mengetahui lah apa yang kita lakukan. Gitu. Mengapa kita menggunakan sintaks itu dia. Jadi kita nggak semuanya menggunakan sintaks, tapi yang untuk sintaks kita hanya untuk merge datanya aja. Kalau untuk buka, untuk open data nanti kita akan menggunakan ya cara manual biasa. Oke. Mungkin Bapak dan Ibu pasti sudah download ya. Jadi kalau sudah download, ini saya agak salah word ini tanggal. Jadi itu kalau sudah download, tadi kan udah dapat buku kuesioner, data latihan, sama sintaks IFLS 2020 MAPSI kalau nggak salah ujungnya. Ini yang saya screenshot yang tadi yang kemarin gitu. Jadi nanti kita akan menggunakan yaitu file yang ada di data latihan. Jadi saya harap Bapak dan Ibu pasti sudah ini ya sudah mengekstrak datanya dari file zip-nya. Jadi kita akan menggunakan yang ada di folder data latihan dan sintaks IFLS-nya. Oke. Jadi tolong diingatkan kalau saya ngomongnya terlalu cepat ya, karena kebiasaan ngomongnya memang cepat-cepat gini. Oke. Jadi apa yang akan kita lakukan gitu? Saya sudah menyiapkan sebenarnya 2 skenario, tapi kalau kita akan fokus yang pertama dulu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa mengikuti ya. Oke. Kita akan mengambil data tentang kepuasan tadi yang SW dan data tentang arisan gitu. Kita tuh jadi hari ini kita tuh mau meneliti tentang apakah ada hubungan antara kepuasan hidup dan mengikuti arisan. Apakah orang yang ikut arisan hidupnya lebih merasa dia lebih puas dengan kehidupannya ketika orang itu ikut arisan. Seperti itulah kira-kira bayangannya ya. Oke. Yang pertama kita lakukan adalah kita seperti tadi buka dulu daftar isinya. Kalau Bapak dan Ibu sudah membuka daftar isi, kita lihat tadi SW itu di buku 3A, yaitu seksi SW kesejahteraan. Oke. Jadi kalau kita buka buku 3A akan ketemu misalnya SW 00. Ini Bapak dan Ibu silakan nyambil buka filenya nggak apa-apa ya, karena kan tadi juga udah diperbolehkan pakai 2 device supaya bisa memudahkan, atau 1 device juga bisa. Jadi pertama kita akan menggunakan data di seksi SW. Jadi SW yang tentang kepuasan hidup adalah SW 00 gitu. Kita akan menggunakan data ini dalam simulasi kali ini. Oke, kita fokus yang ini ya, SW 00. Jadi jadi nanti datanya itu yang kita ambil ketika kita buka itu tidak hanya SW aja, tapi ada data tidak hanya data SW 00 aja yang muncul, tapi ada data-data SW yang lain. Oke, akan saya tunjukkan ya. Oke, jadi yang kita gunakan yaitu data yang B3A SW.DTA. Jadi DTA itu adalah ekstensi dari stata ya gitu. Jadi kita akan buka melalui SPSS. Oke, saya tes langsung di SPSS. Bapak dan Ibu bisa juga sambil buka SPSS. Oke, saya share screen ya. Oke, di sini sudah kelihatan kan SPSS saya ya. Oke, jadi kita mulai dari menu
file. Jadi untuk ngebuka itu kita tidak bisa langsung klik 2 kali kemudian terbuka. Dari file kita kemudian menuju ke new, kita kemudian menuju ke open. Kita di sini open, kemudian open data. Kita tidak new karena kita sudah punya datanya gitu ya. Oke, tadi kemudian buka di mana tadi Bapak dan Ibu menyimpan file tersebut gitu. Kalau saya tadi filenya tuh saya simpan di C, kemudian saya buka foldernya ini di data latihan tadi. Ini kita buka. Nah, di sini tuh nggak kelihatan apa-apa ya Bapak Ibu, jangan bingung. Kalau misalnya ternyata pas dibuka, loh ini kok kosong Mbak, nggak ada nama apa-apa ini, padahal tadi datanya di situ gitu ya. Jadi karena ini adalah SPSS, ya dia akan membaca yang pertama adalah membaca eksesinya dia atau datanya dia yang istilahnya memang asalnya dari SPSS. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu bisa melihat di bagian bawahnya ada file of type. Jadi tipe filenya apa gitu. Di sini kan tulisannya masih SPSS. Jadi diganti dulu. Jadi SATA. Tadi turun di scroll ke bawah ada tulisannya SATA DTA. Dah keluar deh gitu datanya. Kebaca. Gitu aja sih caranya. Udah kebaca. Setelah terbaca, kita tekan tadi kita maunya SW dulu. Kita klik. Kalau sudah terbaca, kita klik yang SW. Kemudian open. Nih, oke, udah terbuka data IFLS-nya. Kita udah bisa pakai data ini ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi seperti itu. Ini tadi ada yang kelewat. Jadi kita bisa buka dulu dari file, open, terus data, kayak gitu, file, open, data. Kemudian kita ganti dulu file tipe filenya tuh kita ganti dulu dengan SATA yang ekstensinya tuh .dta seperti itu. Setelah itu kita tekan open gitu. Oke, sampai di sini ada yang sudah berhasil? Sudah, Mbak. Aman, Sudah Mbak. ya? Hah? Sudah, aman. Udah pada biasa ya, apalagi kalau yang biasanya main-main SPSS ya. Oke, sudah bisa ya. Sekarang kita lanjut. Nah, ini saya share screen-nya. Oke. Sekarang sudah masuk ke yang tadi. Sekarang kita mau ngambilnya, udah kelihatan kan SPSS saya ya. Jadi tadi saya share screen. Oke. Jadi itu kita kali ini mau menggunakan yaitu kuesioner tentang kepuasan hidup gitu kan. Yaitu tadi SW00 gitu. Untuk kali ini karena kita simulasi, kita ambil satu aja itemnya. Tapi kalau teman-teman nanti mau meneliti gitu ya, saya mau meneliti tentang apakah ada hubungan antara kepuasan, kebahagiaan dan lain sebagainya. Dan itu tuh berada di satu sesi, itu satu seksi yaitu di SW. Jadi teman-teman nanti bisa memilih SW00, SW12 yaitu kebahagiaan, atau SW yang lainnya. Tapi karena kita hari ini simulasi, kita belajarnya fokus satu dulu, kita pakai SW00. Oke. Kemudian yang kita ambil nanti selain SW00 sebagai item, yang satu lagi yang kita ambil adalah PID link. PID link ini apa? Jadi PID link adalah ID responden. Jadi setiap orang punya nomor. Jadi kita punya nomornya. Misalnya kita ikut IFLS, kita dipanggil menggunakan nomor seperti itu. Jadi itu adalah PID link adalah nomor yang sama di masing-masing orang itu sama, tidak berubah dari IFLS yang pertama sampai yang 2014. Oke. Jadi PID link itu sama seperti itu. Jadi
kalau nanti mau meneliti tentang longitudinal, jadi harus menggabungkan data seperti yang ditanya tadi. Saya tuh mau menghubungkan antara bapaknya, mamanya, neneknya, itu menggunakan PID link. Jadi PID link ini adalah ID responden. Nanti kita akan menggunakan PID link ini untuk menggabungkan data kepuasan SW ini dengan data arisan. Apakah Bapak Ibu pernah ikut arisan gitu? Kita akan hubungkan menggunakan PID link. Oke. Jadi PID link dan SW00 yang akan kita gunakan hari ini. Oke. Kemudian di sini setelah kita lihat datanya, ini belum tersimpan ya teman-teman. Ini tuh baru, kalau biasanya itu namanya apa ya? Dia itu masih tidak permanen di sini. Jadi teman-teman harus save dulu. Save-nya tidak langsung save ya, tapi saya sarankan untuk save as gitu ya. Caranya bagaimana? File seperti biasa, save as, klik, ya. Kemudian kita mau taruh data kita yang terbaru ini di mana gitu. Saya mau taruhnya di folder saya di IFLS nih gitu. Di folder IFLS, di C di IFLS tempat saya. Mungkin Bapak Ibu menggunakan D titik IFLS gitu ya. Kalau saya nggak punya D, jadi saya simpan di C. Oke, di sini. Terus saya mau buat namanya. Tadi itu data kepuasan. Nah, jadi kalau saya ngasih namanya data kepuasan. Oke. Nah, jadi ini agak ada loading-loading gini ya Bapak Ibu. Itu biasa kalau misalnya Zoom digabungin dengan apa ya, SPSS, dia jadi agak ada bulut-bulut gitu loading. Oke, sebelum kita save ini udah kita tulis nih namanya, kita klik dulu variables. Oke, kita pilih yang mana yang mau kita pakai. Karena misalnya tadi Bapak Ibu ada lihat ada tulisannya modul, itu kan sama ya. Takutnya nanti ketika kita ambil juga itu, pada saat kita gabungkan jadi error gitu. Jadi kita buang yang tidak perlu. Kita centang saja yang kita perlu. Kalau saya caranya, saya drop dulu, hilangkan dulu semua centangnya, kemudian saya pilih yang SP00, tentu sama PID link-nya gitu. Jadi nomor partisipan sama jawaban dia di SW. Oke, kalau sudah kita continue. Ya, kalau sudah baru kita save. Oke, ini nggak kelihatan ya, karena dia langsung tersimpan di folder yang tadi kita simpan ya. Kayak gini saya ya, milik saya udah masuk ke data kepuasan. Oke, adanya SW sama PID link. Nah, seperti itu caranya untuk mengambil datanya. Oke, save as. Oke, save as, kemudian tulis namanya, terus tentukan variabel yang ingin diambil, baru di save. Akhirnya saya punya sebuah data kepuasan yang menggunakan ekstensi SPSS. Jadi saya bisa analisis di SPSS gitu. Apakah sudah berhasil? Sudah, Mbak. Berhasil. Aman, Mbak. Aman ya? Mantap. Mbak. Aman ya? Oke. Sekarang kita lakukan yang sama terhadap data arisan, Bapak Ibu. Jadi kalau data arisan ini berarti ya, share. Kita pakai data arisan, membuat data arisan. Oke, data arisan ini belum dibuat. Ada yang agak ketinggalan. Jadi kalau kita buka, ini kelihatan ya PDF-nya. Jadi ada data tentang arisan. Data tentang arisan itu tidak ada di daftar isi tulisannya arisan, nggak ada gitu. Jadi kita mesti tahu. Dan saya dapat data arisan ini dari mana? Gara-gara saya tuh suka ngulik-ngulik atau buka-buka buku kuesionernya gitu. Jadi saya dapat hal-hal unik dari IFLS ini, sehingga dapat salah satunya itu data arisan. Jadi posisi data arisan itu di mana?
posisinya itu ada di buku 3B di bagian partisipasi masyarakat atau PM. Jadi ini di halaman 190, kalau yang membuka di halaman 190 di PM partisipasi masyarakat itu ada arisan. Jadi kita buka di buku 3B. Kalau saya biasanya cuman saya Ctrl F langsung saya cari aja. Nah, langsung ketemu ya. Jadi misal ini data arisan itu di seksi PM, partisipasi masyarakat, yaitu di PM01. Yang kita pakai hari ini adalah PM01, yaitu apakah Mbak Dian, Ibu... Ya. Ini yang tampil di share screen masih PPT, belum Oh, PDF. PPT ya? Iya. Maaf ya. Kayak in the share screen. Oke. Maaf ya. Ini ya, nih. Jadi tadi itu di daftar isi. Di daftar isi itu ada namanya partisipasi masyarakat di buku 3B halaman 190 gitu. Jadi saya kan nggak ada ya tulisan arisan di sini. Jadi saya harus cari di buku 3B-nya. Oke. Kalau saya biasa paling cepat itu menggunakan Ctrl F aja langsung saya cari arisan gitu. Nanti keluar gitu. Salah satunya ya ini. Jadi yang kita gunakan ini ya PM01. Apakah Bapak Ibu saudara atau saudara mengikuti arisan dalam 2 bulan terakhir gitu. Jadi pertanyaannya, jadi jawabannya adalah ya atau tidak. Jadi ini adalah semacam kategori kayak gitu. Ada 2 kategori atau 2 grup. Ada grup yang tidak arisan, ada grup yang ikut arisan seperti itu. Oke. Sekarang kita mau mengambil datanya. Mohon maaf, Mbak Dian, suaranya di mute. Oh, maaf ya. Ini udah kedengaran? Iya. Sudah, Mbak. Maaf ya. Tadi itu setelah kita buka tadi kan ada kuesionernya. Kuesioner arisan tadi di PM01. Kemudian sekarang kita mau membuka datanya. Kalau teman-teman tadi sudah berhasil, maka kali ini teman-teman harusnya juga sudah berhasil mengambil data arisan ini. Jadi caranya sama. Jadi yang tadi arisan itu PM01, yaitu di data PM. Jadi yang data yang mau kita ambil itu adalah data B3B PM1. Jadi yang tadi kan B3A SW, sekarang B3B PM1. Oke, caranya masih sama. Open file, open data, kemudian kita ambil yang tadi PM seperti itu. Terus kita pilih, terus saya langsung di SPSS. File, new, data. Salah, maaf ya. File, open data, kemudian bahan, kita ambil data tadi B3B PM1. Oke. Kita paste. Udah ketemu datanya. Sekarang seperti tadi, kita ambil PM01 aja dengan PID link-nya jangan lupa ya teman-teman. Jadi jangan diambil PM01 aja, tapi diambil juga
nomor respondennya untuk menggabungkan responden di SW tadi dengan PM, gitu ya. Jadi kita ambil. Oke, saya save as lagi. Di save as. Terus data arisan. Oke. Kemudian saya tadi mau mintanya di C. Terus variabel prop PM01 sama PID link. Continue. Sudah, silahkan di save. Oke. Sekarang jadinya berhubung di saya ini SPSS sudah terlalu banyak yang saya buka, jadi saya tutup mana yang tidak perlu supaya tidak mengganggu. Oke, ini SW. Kemudian saya butuh satu lagi. Ini juga kosong. Jadi ditutup aja yang nggak perlu supaya tidak mengganggu. Kemudian buka yang arisan. Oke, saya sekarang udah punya data arisan sama sudah punya data kepuasan. Oke. Share. Apakah sudah berhasil lagi kali ini? Aman, Mbak. Aman ya. Teman-teman lain sudah aman ya? Aman, Mbak. Oke. Udah kayaknya berhasil nih hari ini ya. Bisa bikin penelitian. Oke, jadi ini udah ya. Sekarang apalagi yang kita lakukan? Sekarang kita udah punya 2 data ya. Sekarang saatnya untuk menggabungkan. Jadi teman-teman, untuk menggabungkan kita butuh ketelitiannya. Sekarang saya harap teman-teman membuka share screen. Oke, saya harap teman-teman membuka arisan tadi kelewat ya. Oke, membuka file sintaks yang sudah di-download tadi. Tadi kita sudah punya data, kita sudah punya data arisan, data kepuasan. Sekarang silahkan buka sintaks yang udah di-download tadi. Kalau nggak salah tadi sintaks IPLS 2020 Maxi gitu. Sekarang silahkan buka file sintaksnya. Kalau di saya itu, kalau udah dibuka kayak gini. Oke. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu bagi yang teman-teman yang belum biasa menggunakan sintaks. Oke. Untuk menggabungkan data, karena kita masih pertama, saya anggaplah kita masih pertama ya, kita masih belajar ya. Jadi karena kita masih belajar, file yang dibuka, file SPSS yang dibuka, usahakan hanya file sintaks, kemudian file data arisan yang tadi sudah bentuknya SPSS yang variabelnya cuma 2, yaitu PID link atau nomor responden sama datanya tadi SW atau PM. Jadi ada yang kita buka hanya ada 4, sama satu lagi output yang kita buka. Karena output kalau misalnya nggak terbuka kita nggak bisa ya, gitu. Jadi yang lain itu saya harapkan untuk ditutup gitu. Yang nggak perlu seperti saya tadi saya tutup kayak gitu. Karena takutnya nanti akan kebingungan ketika memasukkan nama file ke sintaks gitu. Oke, ini bagi teman-teman yang belum biasa menggunakan sintaks, kelihatan ya PPT saya. Jadi di sini di dalam sintaks SPSS itu ada yang warnanya abu-abu gitu. Yang saya buat itu dalam warna abu-abu. Kalau teman-teman biasa pakai R juga, itu biasanya ada juga yang seperti ini. Dia cuma informasi gitu ya. Jadi yang warna abu-abu, kenapa bisa jadi abu-abu gitu ya Mbak Dian ya? Ya, jadi abu-abu itu karena saya awali dengan bintang dan saya tutup dengan titik di ujungnya. Saya contohkan langsung. Ini sintaks, ini contoh ya, jadi abu-abu. Ini kita nih mau, jadi kita mau menggabungkan data arisan dan data kepuasan. Jadi saya mau buat judul dulu, menggabungkan data arisan dan kepuasan, titik abu-abu.
Jadi yang abu-abu ini ketika kita nanti run sintaksnya, walaupun misalnya nggak sengaja kena dia ketika kita blok, nanti kan kita ketika kita mau analisis kita blok seperti ini, terus baru kita klik run kayak gitu. Tapi kalau yang abu-abu ini kalaupun kita klik run di situ, dia tidak akan mengeluarkan apapun gitu. Tulisannya keluar gitu di output, tapi dia tidak berefek seperti itu. Jadi kalau mau buat judul atau keterangan, tulis di bintang, tulis apa yang mau tulis, kemudian jangan lupa pakai titik ujungnya. Kalau nggak pakai titik, nanti yang bawahnya ikut jadi abu-abu. Oke, seperti itu. Jadi bisa dilihat. Kemudian ini elemen-elemennya. Yang pertama ada informasi yang warna abu-abu. Kemudian itu sintaksnya. Ini di beberapa versi, misalnya versi SPSS 16 itu nggak warna-warni, nggak ada biru-biru atau hijau-hijaunya, karena pada saat di SPSS 16 dia memang putih semua gitu teman-temannya, jadi beda-beda gitu. Dan ini tuh bisa diatur mau bikin ada warna-warni atau enggak, karena sebagian orang ada yang merasa ini tuh warnanya mengganggu karena dia udah pro gitu ya, udah profesional, nggak perlu nih warna-warna, ini nggak penting kayak gitu. Karena nanti kan kalau yang masih baru belajar itu, yang ada warnanya, yang punya SPSS yang ada warnanya seperti ini, itu akan membantu karena akan membedakan yang mana yang bisa di-run, mana yang tidak, kayak gitu. Atau istilahnya yang tadi lah, membedakan informasi dengan sintaksnya yang akan dianalisis yang mana. Gitu. Kemudian nanti kalau kita mau proses, kliknya mana? Kliknya yang warna hijau itu. Yang warna hijau segitiga. Ada terlihat ya di PPT saya, itu segitiga hijau itu namanya run. Atau biasanya saya sukanya pakai Ctrl R gitu. Sama aja, yang hijau itu ataupun Ctrl R itu sama aja. Gitu ya. Oke. Sekarang kadang karena kita belum biasa menggunakan sintaks gitu, kita akan menemukan error gitu, seperti yang kata Pak Dina tadi, itu kadang error gitu ya teman-teman. Ada banyak faktor. Bisa jadi karena kita itu salah titik koma. Jadi titik koma salah, spasinya salah gitu. Ketika kita masukkan nama file, terus spasinya salah, koma ada koma, ada titik atau di mana posisinya salah, itu akan salah. Jadi kayak teman-teman kalau pernah belajar coding gitu, misalnya atau belajar di R, pakai R itu kan kadang salah ya. Kalau salah bisa gagal. Kalau salah itu kan kalau misalnya ada lebih huruf atau lebih tanda baca itu kan bisa gagal ya. Ini juga seperti itu, tapi dia lebih lebih mudah lah daripada R gitu. Jangan jangan takut duluan gitu. Tapi yang penting kita teliti. Oke. Jadi dari situ karena kadang kita mendapatkan error, jadi saya memberikan 3 alternatif. Jadi sebenarnya di sini karena sintaksnya sudah saya siapkan, teman-teman itu hanya perlu mengganti tulisan yang dataset ini aja. Sama satu lagi yang by var 1. Nah, itu aja yang perlu kita ubah. Jadi untuk mengubah dataset 1 dan dataset 2 itu kadang-kadang ada masalah. Jadi dataset 1 dan dataset 2 ini akan kita ganti dengan yaitu data arisan, dataset 1 misalnya. Dataset 2-nya adalah data kepuasan atau terbalik lah, nggak masalah gitu. Jadi terbalik, pokoknya kita akan masukkan kedua data ini, nama data ini, nama filenya ke sintaks gitu. Tapi kadang-kadang gagal gitu ya. Jadi ada 3 alternatif cara untuk mengatasinya. Yang pertama, kita bisa memasukkan dataset itu, yaitu tulisan dataset 1. Kan kalau teman-teman lihat ya di file datasetnya, lihat di pojok kiri atas nama dataset, terus ada dataset .sav. Nanti kalau di saya ada misalnya dataset 1, bisa jadi dataset 4, dataset berapa, tergantung dari biasanya tuh kita bukanya dia yang keberapa, dia maka dataset itu akan jadi dataset 1, 2, 3, 4 seperti itu. Jadi yang pertama caranya adalah kita masukkan ke sintaks itu tulisan datasetnya. Gitu. Tapi syaratnya filenya harus dibuka terlebih dahulu.
Jadi filenya harus dibuka, file yang mau kita gabung ini harus dibuka nih gitu. Jadi nanti kita lihat itu. Kemudian alternatif kedua yaitu menggunakan nama file, yaitu data arisan.sav kayak gitu kan. Jadi itu yang kita gunakan. Contohnya seperti ini. Data nama filenya, kemudian ini nama file 1, nama file 2 maksudnya ya. Jadi data arisan, data kepuasan. Contohnya yang kedua kayak gini. Kalau saya pribadi, saya agak sering gagal kalau pakai yang kedua ini. Karena saya orangnya nggak teliti gitu. Karena dia spasinya salah, dia nggak akan baca data itu. Dan ini harus terbuka ya filenya, harus terbuka. Jadi ini agak sering gagal daripada yang pertama tadi. Gitu. Kemudian alternatif ketiga yaitu dengan memasukkan lokasi file. Nah, jadi kalau menggunakan lokasi file ini teman-teman tidak harus membuka. Jadi boleh misalnya kita tuh belum buka file apa-apa gitu ya. Kita masih tertutup tuh data arisan dan data kepuasan itu masih tertutup, nggak masalah. Nanti dia yang akan memanggil data itu di lokasinya seperti itu. Jadi kita masukkan ke itu seperti contoh yang saya tulis di bawah ini. Saya menaruhnya di C.2 IFLS data arisan dan data kepuasan seperti itu. Jadi yang kita masukkan ke sintaks adalah ini. Itu adalah 3 alternatifnya ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat teman-teman tuh enakan yang mana. Kalau saya pribadi saya suka yang ketiga. Tapi untuk hari ini saya akan coba yang pertama. Oke. Oke, kita coba kita masuk ke SPSS-nya tadi. Kita buka sintaksnya ya semuanya. Ini sebenarnya kalau saya ada kasih 3, itu isinya sama kayak di PPT. Dan isi kita bisa pilih salah satunya aja ya. Atau saya mau pakai yang pertama deh. Saya mau pakai yang pertama. Ini saya kan pakai alternatif yang pertama nih teman-teman. C. Kita pakai alternatif yang pertama. Kurang gede ya. Oke. Saya pakai yang pertama ini. Saya download. Saya copy. Di sini tuh sudah ada apa ya? Sudah ada keterangan ya saya buat di situ. Sekarang saran saya jangan langsung diedit di sini. Misalnya nih saya edit nih dataset 5 misalnya. Jangan langsung diedit di situ. Jadi kita copy dulu, kita ambil nih di copy, habis itu ditaruh di bawah tadi yang sudah dibuat. Nah, masuk ya. Nah, sekarang kita editnya yang ini. Yang atas itu biar aja. Jadi semacam apa ya? Simpanan buat kita gitu kalau besok-besok masih perlu, atau kita boleh juga buat sintak baru, tapi kalau kali ini kita langsung di sini. Jadi yang atas itu kayak sebuah apa ya, bahan lah untuk besok-besok kita pakai, yang kita edit yang ini aja. Oke. Jadi kalau cara yang pertama saya akan tunjukkan semua cara karena itu tergantung ya teman-teman. Karena saya sudah nyoba pakai cara kedua, saya gagal gitu tadi malam. Oke, cara yang pertama itu saya mau pakai yang dataset yang pertama. Jadi saya lihat dulu, saya mau menggabungkan yang kepuasan dulu. Saya lihat kepuasan. Kepuasan adalah dataset 2 di tempat saya nih, dataset 2. Ini yang kepuasan. Saya ganti. Ini dataset 2, terus dataset 2. Jadi itu besar kecilnya huruf atau kapitalisasi itu kadang nggak bermasalah, tapi kadang-kadang juga bermasalah gitu. Jadi kalau saya sih, saya ambil yang paling gampang aja, saya sesuaikan aja dengan kapitalnya gitu ya. Kemudian saya yang punya arisan ini dataset 5, jadi sudah saya ganti jadi dataset 5. Oke. Terus by ini adalah variabel yang sama yang bisa menjadi identifikasi supaya dua file ini bisa digabungkan gitu, dua data ini bisa digabungkan, yaitu di sini tadi yang dua yang sama itu adalah PID link. Oke. Oh, ternyata saya tuh takut salah nulisnya. Ada caranya gini, teman-teman.
kita klik yang variable sini, yang gambar ini ya. Nah, kemudian saya pilih aja ini. Paste, dah masuk dia. PID link. Gitu ya. Setelah itu, setelah jadi seperti ini, barulah kita blok. Setelah di blok, kita klik run. Apa yang terjadi? Data saya jadi. Kalau dia jadi, biasa kalau error, ada tulisannya di bawah sini error. Kemudian kalau jadi, dia akan membuat file sendiri kayak gini. Oke, saya punya jadi SW sama PM. PID linknya ini yaitu nomor responden. Sudah jadi punya saya. Bagaimana dengan teman-teman? Mbak, maaf Mbak. Nah, Bisa ulangi tadi yang saya kelewatan yang di bagian milih PID link-nya tadi kan lewat fitur variabel ya. Iya. Itu bisa juga. Oke, Ya, setelah saya langsung cek ya. Setelah itu kan ada kita cari PID link-nya kan karena itu variabel yang sama. Nah, setelah kita pilih PID link, setelah itu pilihannya go to atau paste. setelah itu, kalau udah di paste. Oh, Di paste ya. Kalau misalnya mau diketik manual, asal teman-teman bisa ngetiknya itu persis, nggak apa-apa kayak gitu ya. Tapi itu kalau yang misalnya lupa, yang gimana? kalau diketik itu ketik yang di dalam kurung aja apa dua-duanya? Karena Gini ya, kurung. Karena kan kalau yang di variabel ini variabel masih yang di fitur variabel tadi ya, dia kan tertulis PID link, nggak ada kurung buka kurung tutup dan P-nya gede, dan setelahnya kan ada PID link juga, cuman hurufnya kecil semua dan itu ada kurung buka kurung tutup. Nah kalau ngetik manual itu ketik yang mana? Dua-duanya apa? Ya ketik PID nama variabelnya aja, PID link tok kayak gitu, sama persis. Jadi kalau mau lihat contohnya ya klik yang ini aja variabel biar sistem yang masukkan. Oke. Jadi yang kita tulis sebenarnya yang ini. Kalau kita lihat ya, ini dia. Kelihatan kan yang atas? Iya. Jadi itu biasanya kalaupun huruf besar kecilnya agak beda nggak apa-apa. Tapi ada di kadang-kadang nggak mau juga sih gitu. Jadi seperti itu caranya. Jadi punya saya udah berhasil nih buat datanya. Oke, setelah selesai tadi langsung run, Mbak, berarti? Iya, di blok dulu, terus di klik run. Oke. Di blok, terus klik run. Ya, terus munculnya kayak gini, atau ya posisinya beda-beda lah, tergantung tadi posisi datanya gimana. Kita udah punya segini ya. Jadi hasil hari ini tuh saya sudah memanen 34.000 partisipan ya dalam penelitian saya misalnya gitu. Tapi nanti kalau dalam konteks penelitian beneran teman-teman harus juga teliti, misalnya ada yang bolong-bolong kayak gitu, itu harus dibersihkan. Tapi karena kali ini kita adalah simulasi, jadi kita anggap aja semuanya berisi seperti itu ya. Izin bertanya. Iya. Gimana? Saya error. Yes. Errornya gimana, Mas? Apakah mungkin karena ini ya, tadi datasetnya itu namanya sama, dataset 1 semua begitu. Kemudian ketika saya klik variabel yang di atas itu, nggak ada opsi apa di situ, tidak ada data yang masuk gitu. Apakah karena itulah saya pakai SPSS 16 gitu ya. Tadi saya pakai SPSS 19 tapi nggak, menu yang di atas tuh nggak ada, kosong gitu. Saya pakai 16. Gitu. Baik, jadi bisa pakai cara yang ketiga, Mas. Sebenarnya nanti mungkin bisa di yang lokasi, yang pakai nama file, file. Ya, atau nama lokasi. Nama variabel. Nama variabel. Ya, sama lokasi ya. Nama file, Pak. Oke, pakai nama file ya. Karena kalau dataset kan itu tergantung jumlah dataset yang kita buka atau dia data, ada berapa dataset yang kita buka di situ kan bervariasi gitu loh. Tapi kalau by file kan itu
ya adanya file apa gitu. Jadi lebih apa akurat gitu nanti. Iya Pak Bina, jadi memang kalau datasetnya yang saya buka memang hanya 2 itu, yang data kepuasan dan data arisan. Tapi memang Iya. kedua-duanya namanya dataset 1 gitu. Ya, Iya. karena itu kan ada sejarah kita buka berapa dataset pas kita buka itu tadi gitu. Oke, Oke. Ya. Oke. Oke, sini bisa juga menggunakan nama file yang tadi yang saya sebutin nomor kedua tadi. Saya namanya yang tadi saya buatnya arisan SAP gitu. Kita tinggal ganti. Data sama ya teman-teman. Jadi itu harus ada yang titik itu di atas itu ya. Data arisan. Tanda petik di atas itu nggak boleh hilang. Terus karena itu ini nama file, jadi harus ada ekstensinya. Nah, jangan ditinggalkan. Ini sekaligus pakai lokasinya aja, Mbak. langsung aja ya Pak. Nah, Yang satu, langsung yang aja. ini Nah. kalau yang ini tuh sering gagal soalnya. Oh ya, ya udah nanti dicoba aja ini yang seperti Ya, ini. oke. Kita Dan, lihat ya kalau gagal tuh gimana. Ya, Bapak Ibu jangan khawatir nih, nanti kan file sintaksnya ini kan kita bagikan juga gitu. Jadi udah dapet kok Pak. Udah dapat ya. Nah, itu nanti kalau terlewat di sini Bapak Ibu bisa langsung run di file sintaksnya yang sudah dibagikan itu gitu. Nah, juga Mbak Dian itu prosedurnya harusnya itu nama file itu standarnya nggak boleh pakai spasi. Itu. Jadi gabung semua atau pakai underline itu lebih aman gitu. Soalnya ini nggak apa-apa sih Pak. Saya Ya udah coba aja. pengalaman saya nggak apa-apa. Yang nggak boleh nama variabel. Ya, itu karena kalau nama file ada spasi itu nanti kalau lokasi di turun berapa folder, dia akan pisah gitu loh. Oke, baik. Dia gitu ya, akan teman-teman. Oke. Biasa saya juga nggak pakai spasi kok, ini aja kali ini kepingin pakai spasi. Oke. Jadi kalau selanjutnya ya teman-teman, ini yang tadi menggunakan nama file seperti ini. Jadi tadi saya udah nutup ya, saya udah cancel yang bagian yang data tergabung punya saya. Itu caranya seperti tadi. Cuman bedanya kita tulis data kepuasan. Besok-besok nggak usah pakai spasi ya, langsung aja. Kalau nggak pakai garis yang di bawah itu gitu. Karena takut salah gitu ya. Sekarang tinggal di run. Apakah berhasil atau tidak ya. Jadi di tempat saya ini error gitu. Saya nggak tahu ya, karena saya juga orangnya nggak teliti. Jadi dia kalau error tuh seperti ini. Nah, langsung not valid gitu ya. Oke, seperti itu. Ini kalau pakai nama file. Kadang ada yang berhasil juga, kadang enggak gitu. Mungkin kalau tulisannya tanpa spasi berhasil kayak gitu. Kalau memang pas tadi buat filenya tanpa spasi mungkin berhasil gitu kan ya. Oke, sekarang pakai cara yang ketiga ya Mas ya. Mbak dan Mbak sekalian, kita mau bikin pakai lokasi. Nah, lokasi kita copy lagi. Kalau lokasi seperti tadi, misalnya di sini. Jadi caranya yang paling mudah selain kita ingat-ingat itu bisa kalau pakai Windows ya. Saya pakai Windows. Kalau Mac saya nggak tahu gitu. Pakai Windows itu tinggal di sini di home, copy, paste, hapus. Dah masuk. Nah, tapi kita harus edit. Ini tinggalkan satu aja. Pastikan tanda petiknya cuma satu. Dan ada nama filenya. Coba yang tadi terlihat ya di folder saya. Ini kepuasan, klik, kemudian pilih di home, terus ada copy paste. Atau bisa ditulis secara manual misalnya gitu. Lokasinya. Oke. Ini saya hapus. Jangan lupa tanda titelnya. Ini kan ada jadi 3 karena di sana dikasih 2 ya. Udah defaultnya tuh dapat ada tanda petik 2 seperti itu. Kita hapus. Pokoknya tanda petiknya tinggal satu kanan, satu kiri. Kemudian diperhatikan juga jangan ada titik di ujung sini misalnya.
Kalau ada titik kan berarti nanti itu sintaknya kepotong dan pas dianalisis dia jadi berubah seperti itu. Gitu. Dia mungkin tidak error, tapi hasilnya akan membingungkan karena nggak sesuai dengan perintahnya. Jadi perhatikan titiknya, komanya, atau apapun seperti itu. Kalau sudah dimasukkan nama file gini, lokasi filenya, seperti tadi lagi, tinggal di run aja. Berhasil atau tidak. Oke, save-nya berhasil. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Adakah yang sudah berhasil? Masih gagal, error lagi, Mbak. Itu mungkin itu perlu ketelitian kok. Saya sering sekali seperti itu. Mungkin ada yang kelebihan spasi, coba dilihat kelebihan spasi atau kelebihan titik kayak gitu. Jadi itu memang kadang membutuhkan waktu ya dan kesabaran gitu. Jadi bisa jadi kelebihan spasi atau kelebihan titik kayak gitu. Yang sudah berhasil ada? Berhasil. Saya juga kosong. Kalau kosong itu mungkin ada kelebihan titik kayak gitu. Contoh kayak gini ya Bapak Ibu. Ini tuh pada saat setelah yang saya tunjukkan tadi, bentar ya, ini belum share screen-nya. Kalau kosong bisa jadi gara-gara tadi itu pada saat setelah file, karena kita rajin ya gitu, kita tulis titik di sini. Jadi by variabelnya itu nggak ada gitu. Jadi mungkin jadi berubah atau pas di sini tuh kita ketik apa atau ya seperti itu ada kelebihan sesuatu atau kesalahan. Jadi nggak boleh typo, nggak boleh lebih-lebih. Ya jadi harus pas gitu. Namanya juga sintaks atau coding-coding kan seperti itu ya. Jadi harus pas, nggak boleh typo. Mau lihat yang sudah berhasil, belum berhasil. Ya sama dicoba lagi ya gitu. Gimana? Apakah file sintaksnya itu harus ada dalam satu folder dengan data yang kita gunakan tadi, yang kita buka semuanya itu? Oh, foldernya enggak, mau ke campur dimanapun, yang penting kita bikin lokasinya itu udah tepat gitu. Untuk lokasi PID link-nya, kalau yang location pakai lokasi? Jadi PID link itu nggak maksudnya karena PID link itu kan udah di dalam file gitu kan. Nah, jadi itu tidak ada masalah gitu PID link-nya. Yang PID link-nya kayak yang tadi saya contohkan kan saya nggak ada mengubah PID link sama sekali. Nggak ada mengubah jadi apa. Yang paling bermasalah itu biasanya adalah lokasinya atau nama filenya seperti itu. Gitu. Oke. Jadi mungkin kita close dulu ya, semuanya dibuka lagi. Enggak juga, bisa kalau saran saya ya Mas, itu dicek dulu ada salah-salah titik koma atau jangan-jangan itu salah lokasi. Jadi misalnya kita mau manggil dia di kamar A, rupanya dia sedang di kamar B. Jadi kita harus lihat lokasinya benar atau belum. Itu sih. Itu. Saran saya. Udah ada yang berhasil ya. Ada yang berhasil cara 1, cara 3. Oke, berhasil pakai cara 3. Oke, the pro. Cara 1 dan 3 berhasil. Oke, mantap. Ya, jadi Bapak Ibu tadi yang saya menggarisbawahi yang disampaikan Mbak Dian tadi. Jadi prinsipnya kan kita hendak menggabungkan dua data file, gitu kan, data set gitu kan. Jadi dalam sintaksnya itu harus bisa menemukan dua file tersebut gitu. Jadi biasanya memang yang paling banyak kesalahan ya hanya tidak menemukan filenya itu gitu. Apakah jalur folder, alamat foldernya itu yang salah, ataukah alamat foldernya betul, nama filenya yang salah gitu. Bisa jadi bisa juga dicek ya di lognya output ya, kadang ada sedikit gambaran yang nggak ketemu yang mana gitu ya, walaupun nggak selalu ya. Yang biasanya kita kalau nggak berhasil dicek, kita sederhanakan dulu gitu ya. Kita sederhanakan
lokasi filenya kita sederhanakan, nama filenya gitu. Misalnya kalau tadi ada di My Documents slice apa itu kita sederhanakan di D.2 IFLS gitu aja misalnya. Jadi ada folder IFLS, jadi cuma satu level saja gitu dari root dari directory D atau C gitu yang disederhanakan gitu. Ada pertanyaan kalau versi XPSS berpengaruh? Tidak gitu ya. Sintaks itu yang paling dasar dari SPSS itu dari versi 4,0 itu sampai sekarang itu sudah berapa ya? 22 apa 23, 24 itu tetap sama 26, semua. Pak. Semua 27 terbaru. 27 udah ya. 27 lagi. Nah itu dari saya menggunakan SPSS dari versi 4 ya, saya ingat ya. Versi 6 itu masih pakai versi Windows 98 kali itu ya itu. Itu semua itu bisa dibaca itu sampai sekarang itu. Jadi tetap sama gitu ya, nggak ada masalah terkait versi gitu ya. Cuma memang itu tadi benar Mbak Dian itu kalau ini memang agak lompatannya agak jauh kalau kita belum pernah membuka sintaks, belum pernah ada expose sintaks gitu ya. Nah ini juga kita ada biasanya kita punya workshop sintaks ya kemarin, tapi cuma kita nggak pasti nggak semua yang ikut sintaks itu ikut ini juga gitu ya. Tapi nanti coba dicek ya, kita perlu workshop sintaks lagi nggak gitu ya. Tapi itu ya yang prinsipnya itu akurasi pengetikan aja gitu ya, akurasi jalurnya jalur ke folder tersebut sama nama filenya gitu. Nama filenya juga dibuat sederhana, yang foldernya dibuat sederhana, nanti itu insya Allah itu dicoba-coba itu bisa gitu. Itu Mbak Dian lanjut. Oke teman-teman, jadi kalau teman-teman merasa gatel ya tangannya pengen nyoba, saya tuh maunya yang nggak sintaks, saya main klik-klik, nah gitu ya. Saya tunjukin dikit, saya tapi nggak tunjukin caranya ya, karena saya juga pusing banget pakainya. Jadi teman-teman tuh bisa lihat di sini, data, kelihatan ya layar saya, data, terus ada merge file, add variable, atau add case. Tutorialnya nanti silakan lihat aja di Google gitu. Biasa di IBM itu ada, jadi kayak merge file gitu. Bagaimana cara menggabungkan variabel-variabel, atau saya mau add case. Jadi kalau ini namanya variabel ya teman-teman, ini namanya variabel. Tapi kalau yang kayak gini, 1, 2, 3 ke bawah ini tuh namanya case gitu. Jadi nanti teman-teman kalau merasa saya nggak suka sintaks ini, jadi saya maunya pakai yang manual-manual aja lebih keren gitu. Silakan nanti cari tutorialnya ya. Dia itu pokoknya pakai data tadi, terus merge file. Silakan coba itu dulu. Awalnya saya belajar pakai itu, kemudian saya juga belajar pakai sintaks. Jadi tahu kayak gitu logikanya seperti apa. Nah ini kan sederhana ya. Jadi kalau silakan. Gimana Mbak? Ya, enggak sih, penasaran aja itu yang kata udah bisa saya pakai cara yang ketiga itu di sintaksnya itu kan by variable ya. Kenapa by variabelnya dia masukin PD-link? Ya tahu sih PD-link kan nomor mereka ya, tapi kenapa di sintaksnya PD-link gitu? Kan variabel ya. Keren kayak bayangannya. Oh, maksudnya itu salah satu variabel ya yang pengen kita hubungkan antara data arisan sama data kepuasan. Oke, jadi saya jawab ya Mbak. Jadi gini, kita bisa ada variabel penelitian gitu ya. Ada namanya variabel penelitian kita, yaitu di sini halnya adalah arisan dan juga kepuasan. Tapi kita juga punya software namanya SPSS. Di SPSS itu ada namanya variabel, beda dengan yang kita maksud gitu. Jadi kalau jadi saya bilang tadi, jadi variabel dalam konteks SPSS adalah ini yang bersusun ini. Nah, makanya kalau kita biasa nambah di sini kan variabel view, kita mau nambah, dia akan keluar tulisannya var gitu ya, itu namanya variabel. Jadi
semua yang masuk ke seperti ini var itu adalah variabel gitu ya Mbak. Demikian. Oke. Ya, maksudku berarti nanti misalkan kita pengen memasukkan yang lain, misalkan bukan PD link gitu, pengen kita kaitin, berarti itu bisa juga masukin ke sintak itu ya? Baik. Bisa. Tadi. Iya, cuma ini kenapa tadi PID link ada dua? Kenapa saya masukkan PID link, kenapa nggak yang lain? Jadi karena istilahnya gini, itu datanya kan ada dua gitu, tapi yang sama. Jadi saya mau meneliti tentang unitnya itu kan manusia, individu nomor, dia punya nomor, yaitu PID link yang ini. Di datanya kan ada nih, ada yang ini PID link, di sini juga ada juga PID link. Jadi saya mau menggabungkannya, ya udah lewat nomor ini. Bisa juga nanti kalau misalnya Mbak kayak yang pertanyaan di sesi 1, saya tuh mau menggabungkan keluarga. Saya tuh mau menggabungkan dia bukan berdasarkan individu, tapi berdasarkan keluarganya. Saya mau menghubungkan bapak, nenek, kakek. Nah, itu nanti pakai yang lain, yaitu HH, ID, postcode, ID, seperti itu. Itu nanti lebih jauh lagi seperti itu kurang lebih. Jadi ya bisa kita ganti sesuai keperluan. Oke, lengkap. Oke. Terima Ada kasih. yang mau tanya lagi? Atau kita mau mencoba analisis? Kan udah dapat datanya ya teman-teman. Mungkin. Mbak. Oh ya, silakan. Maaf Mbak, boleh nggak kira-kira penjelasan soal alternatif tadi diulangi lagi Mbak? Soalnya masih belum nemu masih kosong gitu. Boleh. Juga peserta yang lain juga ada sih mengalami hal yang sama kayaknya. Boleh. Ya. Itu Pak Bina ada memberikan link ya, itu ada link YouTube tentang pengenalan SPSS sintaks yang itu pemerannya adalah Pak Bina ya di situ. Jadi Pak Bina, kuliah Pak Bina tentang SPSS sintaks. Jadi kalau mau belajar nanti bisa kunjungi, jangan lupa subscribe ya. Oke, siap. Banyak kok itu di YouTube itu banyak kalau mau belajar ya SPSS sintaks ya. Tapi yang paling bagus kelihatannya yang ada linknya saya kirimkan itu tadi. Iya, yang ada wajah Pak Bina yang paling bagus deh. Oke, kita share ya yang tadi. Contoh ini. Nanti kalau misalnya gagal, itu insya Allah materinya kan saya kasih ya, dan ini videonya juga akan kita upload di YouTube masih. Oke, yang 3 cara. Yang pertama itu tadi menggunakan nomor dataset. Ini sebenarnya adalah kayak history gitu loh. Jadi history nomornya ini tadi nomor keberapa dibuka seperti itu. Itu. Atau kalau misalnya mau coba pakai yang nomor 1 ini, mungkin nanti masnya bisa ditutup dulu, terus misalnya data arisannya. Jadi masnya punya datasetnya, dataset 122, ya udah yang satu ditutup, yang satu lagi setelah ditutup dibuka lagi, mungkin dia akan berubah jadi dataset 2. Misalnya bisa seperti itu gitu. Itu salah satu cara ya trik lah gitu. Terus yang kedua itu dengan cara menuliskan nama file tadi, nama file yang di ujung ini sesuai, dan jangan lupa itu ada ekstensinya gitu ya, ada SAV-nya. Tapi kalau saya nyoba nomor 2 itu sering gagal gitu. Walau nggak pakai spasi pun saya biasanya yang nomor 2 itu gagal gitu. Nah, jangan lupa seperti itu. Kemudian jangan lupa ada titiknya ya. Apa itu? Tanda petik gitu 1, tidak 2 petiknya. Gitu. Kemudian coba cek, misalnya jangan-jangan di sininya ada kelupaan nambahin titik. Kalau ada nambahin titik itu juga biar nanti hasilnya beda. Tuh. Yang ini kalau dengan lokasi tentu seperti ini. Kalau kita nggak biasa nulis, kita tinggal buka aja foldernya, terus kita copy paste di home, copy paste. Itu kemudian tinggal ditulis di sini. Pokoknya nggak boleh salah ketik, nggak boleh typo kayak gitu. Ini juga lihat ini 1, tidak 2, ini 1, tidak 2. Jangan sampai misalnya di sini ada spasi ya, nggak boleh, nggak kebaca nanti. Saya di sini tiba-tiba kita buat spasi. Coba diperhatikan gitu.
Jangan-jangan nanti di sininya ada spasi, itu nggak boleh juga gitu. Seperti itu. Tadi ada yang melaporkan kok saya masih kosong, itu biasanya yang execute-nya itu nggak masuk gitu. Yes. Jadi Dia harus jadi karena ini ada di sini ada tiga komen ini sebenarnya, 3 perintah ya. Yang pertama komentar itu lokasi itu komentar. Terus ada 2 perintah ya, match file sama execute gitu. Nah, setiap satu perintah itu diakhiri dengan titik itu. Nah, kalau kita ingin menjalankan 2 perintah, ya dua-duanya harus diblok gitu. Nggak harus penuh ya, tapi kedua-duanya harus diblok baru kita run gitu. Nah, dengan blok seperti ini aja itu sudah bisa nge-run keduanya gitu. Nah, kalau cuma match file stock nggak kena execute, dia itu tidak membuat tidak menuliskan ke file yang baru itu gitu. Tidak menuliskan ke database baru gitu loh, dataset baru gitu. Mungkin kalau karena pakainya yang versi 16 kan warnanya nggak ada warna-warni. Jadi mungkin bisa lebih teliti, harus lebih teliti. Ini udah ada titiknya apa belum kayak gitu. Kalau misalnya yang di atas 2016, yang atas 16 itu udah ada bantuan warna. Coba itu dihapus titiknya, Mbak. Coba dihapus. Yang ini enggak ya. Biasanya kan kalau dia dihapuskan dia merah ya. Nih. Nah, itu kayak gitu. Itu berarti itu execute itu perintahnya kurang lengkap gitu, harus ditambah titik gitu. Kalau ditambah titik dia, tapi kalau cuma seperti ini sebenarnya nggak masalah karena dia di bawahnya kan nggak ada perintah lainnya. Tapi nah kalau dia beri titik dia baru biru gitu. Oh ya, itu tadi yang ada yang melaporkan pakai merge pakai mouse click itu bisa merge files, add variables tadi. Nah, bisa juga seperti itu, terus nanti jangan di OK tapi di paste gitu. Jadi biar masuk ke sini, masuk ke ke sintaks gitu. Oke. Atau dicontohkan lagi yang itu Mbak, yang apa? Yang ini Pak. Yang pakai mouse click ya. Contoh ini kita mesti di dalam ya teman-teman, di sebelum titik, terus klik, terus kita masukin ini. Bukan, yang maksudnya yang gabung itu loh, gabung. Yang mana Pak? Yang tadi pakai merge itu loh, pakai merge. Oh, yang secara manual gitu click. Pak? Ya, yang manual. Sangat lumayan mirip ya. Oke, ini kita bukanya di sini. .sv. Add variabel ya, karena kita menambah variabel. Karena ini maaf Mbak Dian, ini masih sintaks yang ditampilkan, belum filenya. Oh iya, mohon maaf ya, kirain share screen. Oke, ini sudah kelihatan? Delay bit? Udah. Oke. Ini merge file karena kita mau nambahin tadi variabel ya, variabel. Kemudian kita pakai ini. Karena udah dibuka, biasa kalau udah dibuka dia akan muncul, tapi kalau belum dibuka bisa pakai ini. Terus continue. Oke, jadi nanti terus kita jadi menggunakan variabel key-nya yang itu yang ini. Ya agak lupa ya. Ya, kesulitannya saya kira dia oke aja gitu ya. Kalau kita berhasil. Nah, udah berhasil ya. Inilah kesulitannya pakai mouse click gitu loh. Maksudnya ini salah satu contoh. Kalau kalau kita pakai mouse click itu kita lupa gitu loh. Kita mudah lupa gitu. Tapi kalau pakai sintaks itu
nggak lupa. Ya Itu lebih bisa juga ya, sederhana Mas. kan, prosesnya kan lebih sederhana dan kita bisa copy paste gitu dari sintaks kita sebelumnya gitu. Kalau pakai mouse click kita nggak bisa kita ngopi mouse click kita gitu ya. Itu serangkaian klik toh. Ya bisa Dan kita lock-nya bisa sih, tapi itu tambah rumit juga itu. Ini kan kelihatannya mudah pakai merge di sini karena filenya itu cuma datanya yang kita punya itu dalam file itu cuma 2. Tapi kalau udah 10, 20 tapi nggak apa-apa sih. Teman-teman bisa pakai yang tadi data, terus kita pakai merge, terus kita pakai yang variabel ya, jangan case. Terus diklik yang ini, karena udah dibuka dia akan masuk. Kalau belum terbuka kita bisa pakai eksternal. Tapi karena kita sudah open the dataset, continue, oke. Kemudian kita pilih key-nya yang mana, key-nya yang ini. Kita masukin key-nya. Jadi udah seperti ini. Kita oke. Seperti itu. Mungkin pakai cara itu tadi Mas, bisa mungkin yang bisa gitu kalau pusing pakai sintaks itu ya. Oke. Bagaimana teman-teman? Nanti sepertinya ini nanti bisa dicoba lagi ya. Karena masih awal-awal itu memang suka salah kayak gitu. Udah bisa, Mbak? Udah bisa? Udah bisa. Tapi masalahnya kayaknya di itunya apa namanya apostrofnya itu kan ketika ngopi itu bawaan apostrof 2. Iya. Nah, tambah dari apostrof yang masih sisa yang harusnya ada di situ itu kan jadinya 3, tapi saya hapus sama apostrof yang baru gitu, jadi mungkin errornya di situ. Iya, kadang nggak tahu ya, ada apostrof itu yang beda gitu pada Word dengan di SPS di sintaks. Kadang kita harus bikin ulang gitu. Kita ketik aja manual gitu. Oke, udah bisa ya teman-teman, rata-rata udah bisa ya. Semangat ya. Oke, sekarang karena waktunya masih ada ya, kita mau coba analisis gitu. Apa yang terjadi dengan data kita? Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan di situ. Oke. Kita mau coba menggunakan UJT aja, karena kan tadi data yang satunya adalah data kelompok gitu kan. Saya share screen. Oke, di sini udah ada. Jangan lupa teman-teman, sebelum nanti ini ditutup, filenya kita gunakan apa-apa, di save as dulu. File yang sudah digabung di save as dulu, karena kalau kita tutup hilang semuanya. Yang kita buat kita harus ulang lagi gitu. Jadi silakan di save as dulu sebelum melakukan apapun seperti itu. Jadi kita udah punya tabungan, di save as dulu ya, disimpan dulu. Oke, sekarang saya mau mencoba kayak gitu. Terkait dengan melakukan UJT. Seperti biasa ya, UJT independen seperti itu. Nah, jadi ini kita pilih namanya. Kelihatan ya screen saya, ya variabelnya. Karena ini yang ada kontinum yang ini. Yang PM tadi kan grup, adalah ada grup 1 adalah orang yang bilang iya, grup 2 yaitu yang tidak. Kok biasa kita kan iya dan tidak itu 1 dan 2. Tapi kalau di IFLS rata-rata 1 dan 3. Sama juga dengan jenis kelamin, di IFLS itu 1 dan 3, jadi tidak 1 dan 2. Jadi kita bisa masukkan. Kemudian, oke. Apa yang terjadi? Nah, hasilnya tuh signifikan teman-teman. Jadi terlihat kalau di sini menurut saya ingin bertanya gitu ya. Menurut teman-teman berdasarkan hasil analisis itu apa yang terjadi gitu? Apa yang terjadi? Selain signifikan, dari setelah signifikan apa yang terjadi? Apa yang bisa teman-teman baca dari situ? Ini saya ingin menguji ketelitiannya. Apa yang teman-teman pahami dari hasil analisis tadi? Oke. Sudah masukkan PPT. Oke. Ini di PPT tadi ada tahuan. Oke, tadi itu kalau kita lihat dari hasil itu hasilnya oke.
kalau kita lihat dari hasil analisis itu kan apa ya, yang sepertinya orang-orang yang tidak ikut arisan itu kehidupannya dia lebih puas dengan kehidupannya. Apakah benar ataukah salah gitu? Sepertinya kalau kita lihat datanya seperti itu ya gitu kan, lihat dari misalnya ini aja lah statistik deskriptifnya gitu. Apakah ada teman-teman yang punya pendapat berbeda? Apakah yang saya bilang tadi salah atau benar? Bahwa hasilnya adalah yang orang yang tidak ikut yang tidak ikut arisan ternyata dia lebih puas dengan hidupnya. Apakah itu benar atau tidak? Adakah yang bisa menjawab? Itu tulis di chat teman-teman. Apakah benar atau tidak gitu? Dijawab aja gitu di chat. Ditampilkan lagi, Mbak. Tampilkan lagi. Teman-teman sebenarnya Hasilnya. bisa analisis sendiri ya gitu. Lihat ini biar kelihatan ya. Itu Assalamualaikum, Mbak minnya. Dian. Iya, salam. Mbak Dian. Saya mau nanya sedikit ini. Soalnya kan tadi kan saya coba pakai UJT-nya kan. Coba pakai UJT, pakai grup 1 dan grup 2. Ternyata kan dia nggak keluar di uji ininya. Tapi setelah saya ganti sama persis kayak Mbak Dian tadi, grupnya 1 dengan 3, itu baru keluar hasil UJT-nya. Nah, kenapa harus 1 dan 3? Kenapa nggak bisa grup 1 dan grup 2? Iya. Baik. Oke. Ini sambil ini ya Mbak, sambil saya jawab yang ini ya. Teman-teman ada yang bilang, iya. Yang arisan lebih bahagia. Wah, ada yang berani bilang yang arisan lebih bahagia. Yang tidak arisan lebih bahagia. Ini ada satu orang Mas Zaki ya. Zaki. Oke, Mas Zaki bilang ada yang paling beda dari yang lain. Yang tidak arisan lebih bahagia. Mana tadi? Di mana yang arisan? Iya. Mas Zaki, ada Mas Zaki di situ, boleh menjelaskan? Mas Zaki? Zaki Ahmad, Zaki apa tadi itu? Oke, kalau gitu saya jawab aja ya. Jadi benar atau tidak? Kita buka di share screen. Jadi teman-teman kita tuh harus teliti gitu kan ya. Kita harus teliti dalam melihat respon dari item tersebut. Jadi gini, ini berhubungan dengan pertanyaan Mbak Niken gitu. Jadi kalau kita lihat ya di SW00 itu renungkan kehidupan Anda secara keseluruhan, seberapa puas Anda dalam kehidupan Anda saat ini. Itu sangat puas itu adalah 1 nilainya. Sedangkan sangat tidak puas itu 5. Jadi responnya itu terbalik ya teman-teman. Biasa kalau kita di psikologi, pasti yang sangat puas itu akan jadi 5. Jadi semakin tinggi responnya, orang akan semakin puas dengan kehidupannya. Tapi ini terbalik teman-teman. Jadi ini tuh harus kita pahami dulu, harus kita teliti dulu sebelum melakukan analisis, sebelum membaca hasil analisis. Jangan sampai kebalik kayak gitu ya. Ini sangat fatal. Jadi kurang lebih nanti ketika memberikan kesimpulan, kita akan memberikan kesimpulan yang terbalik seperti itu. Jadi dicek dulu, benarkah responnya itu bergerak yang sangat itu adalah 5, yang sangat puas itu adalah 5, jangan kebalik. Jadi di evaluasi sebagian kebalik ya teman-teman. Jadi kadang-kadang kami ada yang terbalik juga gitu. Jadi harus ngulang dulu analisisnya. Apalagi kalau yang pakai analisis yang sangat rumit gitu, kebalik, kita ngulang gitu kan ya. Oke, seperti itu ya jawabannya. Jadi teman-teman bisa paham lah apa yang saya maksud. Jadi benar atau tidak ya. Kemudian tadi yang ditanyakan oleh Mbak Niken, ini udah kelihatan ya PDF saya. Jadi mengapa 1 dan kenapa 3 dan 1 atau 1 dan 3 bukan 2 dan 3? Jadi itu kita lihat responnya. Tidak, kalau di IFLS ini tidak dikode dengan 3, bukan 2. Iya, dikode dengan 1. Jadi grup 1
Jadi kan kalau di SPSS itu grouping itu ada 1, 2. Jadi grupnya di sini di data IPS itu ada grup 1, ada grup 3. Grup 1 adalah ya, grup 3 adalah tidak. Jadi kita makanya ngisinya 1 dan 3, bukan 1 dan 2. Karena kalau 2 nggak ada respon 2 di sini, yang ada 1 dan 3. Begitu Mbak. Jadi kita sebelum kita menganalisis kita harus cek dulu. Ini responnya 3 dan 1 dan 3, 1 dan 2, atau kayak yang tadi, jangan-jangan dia responnya terbalik gitu. Jadi hasilnya kan juga terbalik seperti itu. Kok saya error bikinnya gitu. Jangan-jangan responnya atau angka yang ada di situ itu nggak cocok dengan yang kita masukkan. Seperti itu. Jadi ketelitian kita itu sangat penting. Itu ya, bilang nih, fatal skornya, responnya terbalik. Nah gitu ya teman-teman. Itu. Mungkin Mbak Dian bisa Mbak memperlihatkan cara ngeceknya gimana tuh di sintaksnya, di frekuensi saja yang SW-nya tadi ya. Kita akan mencoba dengan kesaktian sintak ya teman-teman. Oke, kita pakai sintak aja untuk frekuensinya. Saya tadi menggunakan yang ini. Oke, datanya yang ini ya. Saya mau lihat yang PM dan lain sebagainya. Kita lihat frekuensinya. Kalau kelihatan ya layar SPSS saya, ini sintaks saya buka. Jadi kalau pakai sintaks itu gampang banget ya teman-teman. Salah satunya untuk lihat frekuensi. Tinggal ketik frek. Kemudian saya masukkan variabel tadi, PM01. Paste. Terus dikasih titik. Kita run aja. Muncul langsung. Jadi yang yes itu ada yes 1 adalah yes, 3 adalah no, 8 adalah yang tidak mau menjawab gitu. Ini miss adalah orang yang nggak ngisi. Oke, jadi yang jawab iya itu ada 10.000, yang jawab tidak ada 23.000. Gitu caranya. Atau kita mau coba yang satu lagi juga. Gini, frek SW 00 titik. Terus kita blok, terus kita kontrol. Nah, gini. Jadi 1 adalah sangat puas dan 5 adalah sangat tidak puas gitu. Dan ini kita bisa lihat frekuensinya. Oke, ini ya Mbak-mbak dan Mas-mas salah satunya. Oke, seperti itu. Oh, sintaks adalah kunci dan sakti. Iya, nanti kalau kami ada bikin workshop ikut lagi ya, sintaks. Udah rencana katanya Mas Kukuh katanya. Oh, luar biasa ya, Mas Kukuh. Julaibib. Oh, Julaibib lagi ya. Iya. Oke. Jadi itu kalau kita melakukan apapun di sintaks, terutama yang terkait data manipulation ya, pembuatan dataset harus selalu kita cek gitu ya. Kita melakukan recode segala macam itu harus kita frek lagi gitu. Kita lihat gitu. Bener nggak nih yang keluar itu? Kembali nggak? Iya, value-nya itu bener nggak gitu loh. Value-value yang ada di variabel itu atau tidak gitu. Nah, terus yang penting juga harus kita cek ya itu kesesuaian dari dua variabel tersebut setelah gabung gitu loh. Jadi itu mungkin agak lebih lanjut ya nanti tapi prinsipnya bisa kita cek bahwa si PID nomor sekian gitu kan itu di SW-nya itu sekian sama variabel satunya lagi bener nggak itu responnya sama gitu loh. Jadi itu nanti bisa kita cek bahwa penggabungan data kita itu sudah berhasil gitu loh. Gitu ya Mbak Dian. Yes. Ya. Baik Mbak. Oke, ini udah 14.34. Bagaimana Mbak Asri? Serahkan kepada bos.
Ya, makasih Mbak Dian, makasih juga Pak Bina. Ini pasti pada gemes banget lihat ininya ya tadi sintaks. Mungkin masih bisa tanya jawab 15 menit kali ya. Kalau ada yang mau nanya, bisa di kolom chat atau boleh langsung ngomong aja. Mungkin yang mau nanya. Mbak, saya mau nanya, Mbak. Iya, silahkan. Mbak Niken. Iya, karena ini menarik sekali ya. Cuman saya ingin tahu kalau misalnya kan ini kan tadi yang kita masukkan data yang PID link itu kan semua subjek yang mengisi gitu ya, semua subjek yang mengisi kuesioner. Nah, kalau kita misalnya ingin masukkan variabel lain, misalnya jenis kelamin, apakah perempuan itu lebih bahagia kalau arisan, ataukah hanya perempuan saja? Maksudnya boleh nggak, bisa nggak kita hanya menganalisis partisipan yang berjenis kelamin perempuan, kayak gitu. Terima kasih. Baik, tentu aja bisa gitu Pak ya. Jadi kalau kita mau partisipan yang perempuan aja atau partisipan yang cukup usianya misalnya di bawah 20 bisa, itu nanti udah terkait dengan teknis gitu. Teknis maksudnya kita tinggal membuat grouping atau menghapus data yang tidak kita inginkan itu dengan SPSS. Itu biasanya misalnya ada namanya kalau di sintaks ya, kalau saya biasanya udah kebiasaan pakai sintaks, itu pakai select if dia adalah perempuan. Yang bukan perempuan saya buang. Itu bisa. Jadi itu udah terkait dengan kemampuan kita dalam melakukan analisis atau dalam kemampuan kita menggunakan software. Gitu. Kalau bisa apa ya, Mbak? Maksud saya gini Mbak, misalnya kan kita masukkan variabel gender gitu ya. Nah, terus kita berarti melakukan langkah-langkah yang sama untuk melakukan merging data dengan satu variabel lagi. Yes. Kemudian dari situ baru kita buang. Kita buang. Berarti awalnya 3 dulu yang kita masukkan ya, misalnya kepuasan, arisan, dan jenis kelamin kayak gitu ya. Habis itu baru dibuang. Jadi ada 4 langkah gitu ya. Oke ya. Kalau misalnya punya variabel lebih, misalnya lebih dari 3, kalau saya biasanya saya suka jadi kolektor data gitu Mbak. Jadi saya masukkan dulu semua variabelnya ke dalam satu file tadi. Misalnya saya akhirnya punya 10 variabel nih. Saya save, jadi saya bikin nama sendiri. Ini variabel A belum dihapus atau original gitu. Kemudian saya potong datanya, saya ambil yang perempuan aja. Terus saya save as lagi gitu, kayak kita pakai Word gitu, kita save as lagi. Ini data penelitian saya khusus perempuan, saya gitu aja caranya. Jadi kalau bisa pertamanya tuh ketika menggabungkan, kita gabungkan dulu semuanya, baru kita potong-potong datanya. Gitu sih. Ya begitu Mbak Niken. Mungkin yang lain masih ada yang mau nanya? Oke. Oh iya, yang tadi saya sambil ini ya yang ingat yang tadi. Yang tadi itu sebenarnya yang tentang terkait tugas ya teman-teman. Untuk tugasnya itu kalau misalnya tadi ini udah ikutan nih, ini tuh udah ikutan merge data atau ngambil data, nanti setelah ini silahkan langsung di-upload aja di Google Form yaitu UGMID tugas IFS, tinggal dimasukkan filenya. Atau saya mau buat yang lebih luar biasa lagi silahkan gitu, tapi 1 hari aja ya gitu. Jadi nanti setelah ini kalau sudah punya tadi udah mencoba atau setelah ini nanti baru mau mencoba, silahkan langsung di-upload apapun kami terima seperti itu, sampai seberapapun kami terima, yaitu file datasetnya nanti di-upload di situ sekalian sama evaluasi tentang acara ini. Demikian. Jadi tugasnya nggak susah ya, kami nggak akan berikan tugas lain-lain, cuman hasil tadi di-submit aja. Ada yang bilang, Mbak mau bisa diulang tidak yang untuk analisis data bagian grup, kenapa punya saya malah harus? Itu mungkin salah masukin ya Mbak, kayak gitu. Jadi saya kasih dulu. Mungkin bisa sambil ditampilin lagi Mbak Dian.
Ya, ini udah kelihatan belum? Udah. Udah ya. Jadi misalnya cara analisis tadi, ini compare min, ya. Terus itu, oh ini saya salah ya. Udah masuk. Analyze, compare min, independent. Oke. Ini udah masuk tadi ya. Ini kita balikin lagi lah ya. Oke, ini kan kayak gini. Ini tes variabelnya ini, terus PM01. Jangan sampai kebalik ya Mbak, gitu ya. Jadi kan yang namanya variable dependent itu biasanya pakai data yang kontinum atau yang bentuknya bukan kategori ya, bukan ya tidak seperti itu gitu. Nah, terus itu pakai yang ini, terus define group dulu. Grup 1 adalah 1, grup 2 adalah 3. Terbalik juga nggak apa-apa, 3 jadi 3 dan 1 juga nggak masalah sih ini. Terus tinggal di oke. Gitu. Itu caranya. Terima kasih Mbak Dian. Mungkin ini ada satu pertanyaan dari Mas Wahid Mustafa yang minta ditunjukkan proses mengambil data dari web IFLS-nya. Mungkin bisa ngelihat web IFLS gitu ya Mbak Dian. Iya. Sebenarnya tadi saya di PPT, kalau tadi Masnya udah download PPT kan tadi udah ini bisa dilihat. Cuman mungkin mau langsung lihat ya secara live ya. Ntar saya amankan dulu. Oke. Sekarang kita buka browser ya. Saya buka share screen. Oke, kita buka ini. Ini webnya. Sekarang kita mau cari IFLS. Oke, kan udah muncul nih di Google nih IFLS ya. Tinggal kita klik aja Run Corporation gitu. Nah, di sini tuh ada, setelah itu silakan lakukan registrasi dulu. Registrasi, kemudian nanti ada form registrasi gitu. Register. Saya lupa, tadi malam saya udah nyoba. Dia seperti itu, kalau udah registrasi biasanya nanti kita akan kalau udah registrasi itu kita dapat balasan. Kita dapat balasan email yang isinya itu adalah kayak link untuk download. Contoh, bentar ya. Saya buka yang sesi 1 tadi, saya udah tunjukin. Ya, permisi Mbak. Ya. Tadi saya sudah daftar, tapi daftarnya hanya memasukkan email gitu. Biasanya itu tinggal kalau udah daftar memasukkan email aja, karena sekarang ada 2 cara yang memasukkan email. Sama tadi malam saya nyoba itu harus masukkan beberapa hal lagi. Itu tinggal kita cari aja ya tulisan download di situ. Itu udah terkait dengan ininya ya. Nanti dia akan keluar seperti ini. Kita scroll. Saya lihat kan PPT-nya. Tuh. Soalnya kemarin tadi malam tuh saya nyoba dan saya dapat link downloadnya. Soalnya dari yang pertama kali saya buka, kayaknya websitenya itu agak berubah gitu. Jadi saya juga agak kurang paham karena saya udah biasa udah nyimpen data-datanya, jadi saya nggak pernah ngunjungin lagi. Mungkin bisa dilihat lah nanti gitu ya. Isinya kayak gini intinya. Tinggal kita download aja di biru-biru itu. Mungkin kita ini sebentar ya karena azan. Itu dari Mbak Adina juga. Mungkin udah coba ya Mbak Adina. Setelah register ada di emailnya nanti ada link buat download.
Terus ada dari Mas Herdian Maulana, ini Mbak Dian minta tips dalam proses mengambil data di IFLS. Oke, tips ya. Mbak Astrid, kita ini sebentar boleh supaya nggak lomba-lombaan dengan azannya. Oke, Mbak Dian. Oke, saya lanjutin ya. Jadi tadi pertanyaannya tips ya. Jadi kalau tipsnya, jadi yang pertama teman-teman harus sering-sering membaca buku kuesioner dan buku atau kalau saya tunjukin ya. Jadi tuh kalau saya, jadi itu udah saya print, jadi buku seperti ini di kamera saya tunjukin. Itu saya print, saya jadiin buku. Jadi ketika saya duduk-duduk nggak ada kerjaan, gabut kayak gitu ya, nggak ada kerjaan apa-apa gitu, saya bisa sambil buka-buka kuesionernya, saya tinggal lihat aja ada apa ya di LS gitu. Jadi kita harus sering-sering buka kuesionernya. Satu itu gitu. Kemudian kalau kita udah dapat data, itu kita save jadi kayak koleksi gitu ya, atau supaya nanti data kita rapi dan bisa dipakai lagi dengan tema yang berbeda-beda, atau dengan tema yang satu, tema misalnya variabelnya 2, tapi yang satu udah pernah diteliti, kita bikinnya, kita selalu save as. Contoh kayak gini, saya tunjukin rahasia ya, saya tunjukin folder saya. Nah, kelihatan kan ya, jadi tuh ini data saya untuk bikin tesis saya itu, saya sampai buat kayak gini. Jadi tuh misalnya saya dari pertama tuh saya bikin data cover ini isinya biasa jenis kelamin dan segala macamnya, itu saya save dulu original. Kemudian kalau sudah nanti saya record, atau depresinya ini depresi yang original. Terus nanti depresi kalau udah saya merge gitu, saya tulis di cover, campur pendidikan, dicampur depresi, dicampur dengan happiness, terus sampai seperti itu. Jadi besok-besok masih bisa dipakai lagi gitu, karena kita sudah punya datanya dan kita nggak perlu ngambil ulang, dan ya cepet gitu prosesnya. Dan kalau misalnya teman-teman terbiasa pakai sintaksnya juga bisa disimpan kayak gitu. Itu jadi makanya kita sering-sering eksplorasi lah gitu ya. Jadi sering-sering buka kuesionernya, sama belajar save data, atau kalau saya dulu pertama kali belajar itu memang dilatih sama Pak Bina untuk nyoba sendiri gitu. Jadi saya bikin challenge ya, saya coba sendiri, saya mau gabungin data A dengan B gitu. Saya mau gabungkanlah ibunya, ayahnya, anaknya gitu. Jadi tipsnya itu, jadi kita harus lebih kepo kayak gitu ya. Sering explore lah gitu ya. Itu Mbak Astrid. Iya, makasih Mbak Dian. Berarti dari sesi kita hari ini itu
udah dapat banyak banget ya, apalagi yang di sesi praktek ini udah gemes banget ketemu sama sintaks gitu kan. Terus jadi kalau saya pribadi juga dapat insight nih, ternyata dari data ribuan data yang kita dapat di IFLS itu kalau mau kita pakai itu juga harus teliti, misalnya kayak tadi grouping kelompok, ternyata codingnya 1 dan 3 padahal biasanya kita pakainya 1 dan 2. Terus pola responnya juga ternyata ada yang berkebalikan nih sama yang biasa kita lakuin, kalau apalagi di psikologi ya, biasanya dari satu paling rendah, 5 paling tinggi, ternyata di IFLS itu kebalikannya. Itu berarti kita harus lebih teliti lagi. Karena keterbatasan waktu, jadi kita cukupi sampai di sini dulu. Terus mau mengingatkan juga nanti tugasnya jangan lupa dikerjain yang dari Mbak Dian, karena syarat buat dapat sertifikat juga itu nanti di link ya Mbak Dian, ugm.id. Itu nanti di-share lagi linknya, nah itu ugm.id/tugas IFLS. Terus untuk ini juga keperluan presensi juga, saya minta kesediaan peserta untuk menghidupkan kamera untuk virtual photoshoot. Boleh menghidupkan kamera. Mohon info. Iya, Mbak. Yang di-upload itu file yang mana ya di pengumpulan tugas dan evaluasi, Mbak Asri? Ya, Mbak Dian silahkan. Yang di-upload itu file datanya yang ini, Mbak. Yang ini. File SAV-nya itu. Ya. Yang kalau kita lihat itu. Yang sudah digabung ya? Terserah sih gitu, pokoknya seberapa teman-teman, ada yang misalnya tadi gabungnya belum berhasil tapi waktunya udah deket deadline ya, yang manapun gitu, kalau bisa yang udah digabung kayak gitu. Jadi pokoknya file yang sudah bentuknya data yang udah bagus gitu, atau seberapapun kayak gitu, pokoknya kami terima ya teman-teman gitu progresnya. Ya, berarti dikerjakan sebisanya. Mungkin nanti bisa sambil lihat PPT, sama kalau udah ada di YouTube-nya nanti bisa sambil lihat tutorial lagi. Mungkin Mas Ilaibik bisa kasih aba-aba buat ini foto. Oke, baik. Bapak Ibu semua, di hitungan ke-1 silakan senyum. Di sini ada 5 slide. Jadi saya foto 5 kali. Yang slide pertama 1, 2, 3. Kemudian lanjut untuk slide kedua 1, 2, 3. Untuk slide ketiga 1, 2, 3. Untuk slide keempat 1, 2, 3. Dan untuk slide terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih pada semua peserta sudah mau hadir dari pagi sampai sore, terus masih semangat, masih mau gemes-gemesan sama sintaksnya SPSS. Terus kami mewakili panitia juga mengucapkan maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama acara ini berlangsung. Sekian acara dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.